Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Anima Cooking. Kali ini saya mau bikin donat legend banget dari resep Natural Cooking Club oleh Bu Fatma Bahalwan, teman-teman. Donatnya ini nggak kaleng-kaleng sama sekali, bener-bener empuk dan juga lembut. Tampilannya cantik, ini lumer banget teman-teman saat dimakan. Mau tahu cara bikinnya? Yuk langsung aja. Pertama-tama masukkan ke dalam wadah 500 gram tepung terigu protein tinggi. Tambahkan dengan 100 gram gula pasir, 50 gram susu bubuk, 8 gram ragi instan. Kemudian aduk rata semua bahan kering ini dulu. Berikutnya masukkan 200 gram kentang kukus yang sudah dihaluskan dengan cara disaring seperti ini teman-teman ya, supaya hasilnya jadi lebih halus dan juga sempurna. Kita masukkan ke dalam campuran bahan kering, kemudian remas-remas sebentar aja supaya dia tercampur. Berikutnya masukkan 4 butir kuning telur kalau ditimbang seberat 75 gram. Nah, gunakan air es yang dingin banget, kalau bisa yang ada remahan esnya, sebanyak 120 ml secara bertahap. Sambil diuleni seperti ini ya teman-teman. Oke, kita masukkan setengah sendok teh garam, kemudian 75 gram margarin. Bisa juga diganti dengan butter supaya donatnya itu jadi lebih wangi dan jadi lebih enak lagi ya teman-teman. Kita ulen lagi dengan menggunakan tangan seperti ini sampai tercampur rata. Nah, kalau teksturnya udah lembek seperti ini, sekarang kita akan mixer dengan menggunakan mixer tangan aja. Gunakan speed yang paling rendah, mixer selama 18 menit. Kalau biasanya seperempat saya 15 menit, ini cukup 18 menit aja, tambahin 3 menit ya. Lakukan sampai adonannya itu terlihat mulus, halus, tidak ada tepung yang masih menggumpal atau bergerindil. Kemudian untuk mengetes apakah adonan sudah kalis elastis seperti ini ya. Permukaannya mulus, terbentuk window pane dan sangat lentur, tidak mudah sobek. Oke, sekarang kita akan pindahkan ke atas alas kerja yang sudah diolesi dengan sedikit minyak supaya adonan ini tidak nempel ya teman-teman ya. Nah, kita bulatkan besar dulu adonan ini, kemudian saya akan resting selama 10 hingga 15 menit supaya adonannya itu jadi lebih rileks, tidak membal dan mudah untuk dipotong-potong. Jadi ini tahap ini menurut saya perlu kalau adonannya cukup banyak ya. Oke, setelah di resting kira-kira 10 menit, saya akan timbang adonannya seberat 30 gram. Jadi ukurannya nanti tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Menurut saya ini cukupan ya teman-teman ya. Oke, boleh ditimbang 30 gram atau sesuai dengan selera kalian. Kalau ingin bikin donat yang standar berarti beratnya 40 gram ya. Kalau semua adonan ini sudah terbagi menjadi 36 potong, lalu kita akan rounding dari yang pertama kali dibagi timbang. Roundingnya dikeluarkan dulu ya gas yang sudah terbentuk, dipencet-pencet. Kemudian kita rounding perlahan sampai dia itu mulus, padat, kencang, dan juga rapat. Seperti ini teman-teman. Nah, kalau sudah, urutkan dari yang pertama kali dibagi timbang. Jangan lupa untuk ditutup ya adonannya supaya dia tidak membentuk kering, supaya permukaannya tidak kering ya, jadi lebih mudah untuk di rounding. Lakukan hingga semua adonan ter-rounding. Kemudian ini akan saya proofing selama 20 menit dalam keadaan tertutup. Biarkan dia istirahat dulu ya. Kalau sudah 20 menit akan terlihat dia agak mengembang sedikit, sudah terbentuk gas di dalamnya. Balur dengan tepung terigu lalu digasing di dalam cetakan
yang berdiameter 6 cm. Ditekan-tekan seperti ini supaya gasnya itu agak hilang, jadi tidak terlalu gepeng ya. Kemudian letakkan di atas kertas donat yang sudah ditaburi dengan tepung terigu. Untuk proofing kedua ini saya selama 60 menit ya. Waktunya tidak selalu sama, tergantung suhu ruang masing-masing. Jadi makin panas suhu udara berarti makin cepat, makin dingin berarti makin lama. Setelah 60 menit, proofing kedua atau proofing terakhirnya, donatnya terlihat sudah mengembang 2 kali lipat. Montok-montok banget ya teman-teman ya. Kita lihat ya, hasilnya dia itu montok, terus kalau digoyang kayak squishy seperti ini. Berasa ringan saat diangkat, permukaannya sudah kering, siap untuk kita goreng. Saat dipencet juga dia akan kembali ke bentuk semula secara perlahan. Oke, berikutnya teman-teman kita akan goreng di dalam minyak yang sudah panas. Minyak ini dipanaskan 10 menit sebelum proofing terakhir ya. Digoreng di suhu 160 hingga 170 derajat Celcius hingga permukaannya kecoklatan. Jadi jangan masih pucat sudah dibalik teman-teman ya. Ini meminimalisir supaya whitening-nya itu jadi lebih kokoh. Nah, kira-kira coklatnya seperti ini ya. Ini nanti hasilnya bagus kok. Kalau sudah dua sisi kecoklatan, nah angkat, terlihat banget ya whitening-nya jelas, dia tuh kokoh. Hentakan di atas kertas tisu seperti ini saat meniriskan supaya whitening-nya tidak turun atau lebih kokoh. Nah, seperti ini teman-teman. Hasil dari donat yang sudah saya goreng, cantik-cantik kan, tidak kegosongan dan tidak juga pucat. Kalau sudah dingin, donatnya balur dengan gula khusus donat ya, bukan gula halus biasa. Secara tipis-tipis caranya seperti ini supaya dia tidak terlalu tebal. Oke, satu persatu seperti ini, hasilnya nanti cantik banget saat ditata di dalam kardus. Ini kardusnya ukuran 20 x 20 cm. Nah, seperti ini teman-teman tampilannya sebelum dikasih filling. Nanti dikasih filling jauh lebih cantik lagi. Lubangi dengan pisau untuk membuat ruang di dalamnya. Oke, kalau sudah, semprotkan selai stroberi. Gunakan selai stroberi yang berkualitas ya teman-teman, supaya rasanya itu jadi lebih mantul banget. Jadi base donatnya ini udah enak, selai stroberinya juga enak. Nah, ini teman-teman hasilnya satu kotak ini bisa muat 15 donat ya. Bisa dijadikan oleh-oleh kalau kita berkunjung ke rumah orang tua, saudara, ataupun teman. Sekarang kita akan unboxing ya. Kita akan review hasil donatnya. Donatnya ini hasilnya berdiameter 7 cm. Tampilannya cantik kan, kalian udah lihat sendiri. Whitening-nya tinggi dan juga kokoh. Teksturnya kalau dibelah seperti ini, wow, ini sumpah teman-teman, empuk dan juga lembut banget. Resep ini recommended banget teman-teman. Rasanya ini juga enak, perpaduan manis, asam, dan sedikit gurih dari donatnya ini nikmat banget. Tidak ada bau amis sama sekali walaupun kita menggunakan hanya kuning telur yang jumlahnya cukup banyak. Nah, selamat mencoba di rumah ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.